Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bunda memiliki anak usia 0-6 tahun dan masih bingung bagaimana asuhan yang tepat untuknya? Dan apa yang harus diperhatikan dalam tubuh dan kembangnya? Saya, Dia Jeng Suma, akan memaparkannya dalam video ini. Sebelum itu, kita perlu tahu akan beberapa definisi. Apa itu neonatus? Neonatus adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran berusia 0-28 hari. Apa itu bayi? Bayi merupakan individu yang berusia 0-12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat disertai dengan perubahan dalam kebutuhan zat gizi. Apa itu balita? Balita adalah masa anak mulai berjalan dan merupakan masa yang paling hebat dalam tumbuh kembang, yaitu pada usia 1-5 tahun. Masa ini merupakan masa yang penting terhadap perkembangan kepandaian dan pertumbuhan intelektual. Apa itu anak prasekolah? Anak yang berusia antara 3,5 hingga 6 tahun, sebelum anak memulai pendidikan formal di sekolah. Ketika anak memiliki kesadaran tentang dirinya sebagai pria atau wanita, dapat mengatur diri dalam buang air atau toilet training dan mengenal beberapa hal yang dianggap berbahaya. Tahu nggak sih, kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara garis besar dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu kebutuhan asuh, kebutuhan ASI, dan kebutuhan ASA. Kebutuhan asuh seperti kebutuhan nutrisi, kebutuhan perawatan kesehatan dasar, kebutuhan pakaian, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan ASI seperti kasih sayang orang tua, kebutuhan mendapatkan kesempatan dan pengalaman, kebutuhan dibantu, didorong, atau dimotivasi. Selanjutnya kebutuhan ASA. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan, rangsangan, atau stimulasi yang dapat meningkatkan perkembangan anak secara optimal, yang berasal dari pendidikan informal, formal, dan non-formal, di mana kebutuhan tersebut untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Perkembangan anak akan optimal bila interaksi diusahakan sesuai dengan kebutuhan anak pada berbagai tahap perkembangannya, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Untuk bisa merawat dan membesarkan anak secara maksimal, tentu kita perlu mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan anak itu sendiri, yang pada gilirannya akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi kita dalam merawat dan membesarkan buah hati. Tahukah Bunda perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan artinya mengalami penambahan pada tinggi dan berat. Pada anak, pertumbuhan dipengaruhi oleh makanan, minuman, dan kebiasaan berolahraga. Sedangkan perkembangan dapat didefinisikan sebagai proses di mana anak mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, mengacu pada urutan perubahan fisik, bahasa, emosi, dan pemikiran yang terjadi pada anak sejak lahir hingga awal masa dewasa. Untuk melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya berjalan lancar atau ada penyimpangan, dengan melakukan pemantauan serta deteksi dini pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk pertumbuhan, dapat dilakukan dengan pemantauan pertumbuhan di posyandu, yaitu melakukan pengukuran antropometri. Antropometri? Antropometri adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh manusia, seperti pengukuran berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh. Sedangkan untuk pemantauan perkembangan dapat dilakukan dengan memantau perkembangan anak pada gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan, Denver Development Screening Test, tes daya dengar, dan tes daya lihat. Lalu, kapan sebaiknya dilakukan pemantauan atau deteksi tumbuh kembang ini? Bunda dapat hentikan sejenak video ini untuk melihat jadwal kegiatan dan jenis screening deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Untuk terus memicu pertumbuhan dan perkembangannya agar optimal, dilakukanlah stimulasi. Stimulasi adalah perangsangan yang datang dari lingkungan anak. Anak yang mendapat stimulasi yang terarah akan lebih cepat berkembang dibandingkan anak yang kurang, bahkan tidak mendapat stimulasi. Stimulasi juga dapat berfungsi sebagai penguat yang bermanfaat bagi perkembangan anak. Kemampuan dasar anak yang dirangsang dengan stimulasi terarah adalah kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Kemampuan dan tumbuh kembang anak perlu dirangsang oleh orang tua agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan sesuai umurnya. Lupa pula berikan imunisasi sesuai jadwal ya Bunda. Imunisasi? Imunisasi adalah cara untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh anak sehingga dapat kebal terhadap kuman penyakit, baik itu bakteri, virus, jamur, parasit, dan lainnya.
Dengan melakukan imunisasi, artinya Bunda sudah melindungi si kecil dari berbagai proses penyakit di masa yang akan datang. Berikut adalah imunisasi yang wajib pada bayi umur di bawah 1 tahun. Berikut adalah jadwal imunisasi yang harus diperhatikan ya Bunda. Bagaimana jika bayi tidak diimunisasi? Apabila tidak diimunisasi, maka bayi tidak memiliki kekebalan tubuh spesifik. Bayi lebih rentan mengalami penyakit serius, serta kekebalan komunitas juga menurun oleh karena penyakit cepat menular yang dapat menyebabkan resiko terjadinya penyakit. Sehingga berikan imunisasi sesuai jadwal ya Bunda. Sekian dari video asuhan neonatus bayi balita dan anak prasekolah. Saya Dejeng Kesuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.